Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Wida, saya mau membacakan CV beliau dulu. Ditampilkan tidak ya di sini? Langsung dibacain aja Mbak Rosa. Oh, langsung dibacain aja ya. Oke, Mbak Wida ini merupakan seorang baking enthusiast. Jadi beliau ini memang seorang ini ya, penyuka apa tuh namanya? Self baking lah ya. Memiliki 3 orang anak, hobi jajan, kan sama kayak aku Mbak. Hobi jajan, hobi menyimpan resep. Kalau aku menyimpan resep aja, eksekusinya entah kapan. Dan juga mengaduk adonan. Nah, pas banget nih, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, langsung aja, waktu dan tempat saya persilahkan ke Mbak Wida. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Assalamualaikum Bagi warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. yang sudah siap, boleh ya langsung ikutan mempersiapkan tuh. Ya, baik. Aku ulang ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. di acara pameran karya Kabin Baking K3. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, terutama kepada para Ayunda guru dan juga Yunda Walas yang juga hadir hari ini. Masya Allah, saya jadi berasa apa namanya kayak mau sidang skripsi gitu deg-degannya. Apa namanya ya, Alhamdulillah setelah 4 bulan ya, jadi ya eh, kita belajar di Kabin Baking bersama para Ayunda guru yang luar biasa, ilmunya banyak sekali. Jadi ini berasa ikut kelas yang jutaan gitu ya, Masya Allah. Dan hasil yang akan kita sharingkan hari ini pun juga hasil belajar dari para Ayunda guru. Jadi nanti teman-teman yang sudah mempersiapkan bahan-bahan boleh sambil disiapkan ya, yang mau ikut praktek nanti. Tapi sebelum kita praktek apa namanya mengolah kue-kue yang gagal menjadi bisa lebih dimakan, sebelumnya kita akan sharing-sharing dulu seputar kue bantet gitu ya. Teman-teman yang hobi baking, siapa di sini yang sering baking? Coba angkat tangannya. Yang sering hobi, sering eksekusi resep-resep yang sudah disimpan. Wah, Masya Allah, ada Mbak Mutmainah dari Banjarmasin. Ada Mbak Maya, Masya Allah. Wih, dijadikan cuan juga. Waduh, ini nih. Jadi nanti kita boleh sharing-sharing ya. Nanti kalau ada yang mau menambahkan, boleh apa yang nanti saya sampaikan di sini. Wah, tadi ada yang sering gagal ya, Pak, bikin sponge cake. Nanti boleh kita bahas di sini bareng-bareng. Wow, Masya Allah Mbak Mutmainah sudah dari 2018. Wah, suhu ini Mbak Mutmainah berarti ini. Ya, kita lanjut ya. Jadi bagi teman-teman yang hobi baking, yang sering baking pasti akrab dengan kegagalan. Jadi kalau saya percaya bahwa segala sesuatu itu, kegagalan itu adalah bagian dari proses. Jadi ya pasti ada gagalnya gitu. Nggak mungkin kita berhasil terus ya gitu. Karena kan kita juga harus belajar dan dari kegagalan itu justru kita banyak belajar gitu. Dan seringnya kegagalan dalam baking ini memang banyak yang bikin trauma, ya nggak teman-teman? Trauma nggak kalau habis gagal gitu ya, udah bikin kue capek-capek gitu ya, udah beli telur, mana telur lagi mahal gitu ya, terus tiba-tiba hasilnya gagal gitu. Nah pasti, dan ini banyak yang trauma gitu ya teman-teman, trauma baking gitu. Nah makanya kalau bisa nih memang bikin kue itu diusahakan tidak gagal. Nah, berasa pengen nangis kalau gagal. Iya, benar banget gitu ya. Udahnya kue gagal, muka tepung semua gitu ya, lantai licin. Nengok cucian piring numpuk gitu ya. Waduh, itu mood udah berantakan banget pasti deh. Nah, makanya kalau bisa nih memang sebisa mungkin kita hindari kegagalan ini. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Eh, dari segi bahan-bahan juga harganya nggak murah, terus juga prosesnya juga
tidak mudah gitu ya. Makanya kita sebelum praktek itu sebisa mungkin banyak baca, banyak mempelajari karakter eh, kue yang akan kita bikin. Trauma dompet, iya benar Bani. Trauma dompet apalagi kalau ini bola juga mulai naik lagi gitu ya. Jadi ya seperti itulah lika-liku dunia perbakingan. Ya, jadi kita akan bahas seputar kue bantet. Kita mulai dari hal-hal yang apa sih biasanya yang menyebabkan kue itu bantet gitu ya. Mbak Yuen bisa di next slide-nya. Nah, ini ya, ada penyebab kue bantet. Yang pertama, itu telurnya tidak segar dan bahan-bahan lain yang digunakan sudah tidak bagus lagi. Ya, yang pertama itu telur. Telur tidak segar itu kan ciri-cirinya yang pertama biasanya itu dia encer ya, begitu kita pecahkan kuningnya pecah, putih telurnya juga encer. Nah, itu salah satu tanda telur tidak segar. Jadi kan kadang kalau kita beli di warung, kita nggak tahu ya itu telurnya sudah datang dalam hari keberapa gitu. Nah, makanya kalau kita hobi baking atau kita punya usaha, sangat penting bagi kita untuk mencari supplier yang benar-benar bagus gitu. Mencari supplier yang terpercaya bahwa bahan-bahannya itu turnover-nya cepat. Jadi yang kita dapatkan itu selalu barang baru. Kayak gitu. Apalagi kalau harga telur lagi mahal ya. Rasanya mau praktek tuh ngintip-ngintip dompet dulu gitu. Aduh, ntar kalau gagal gimana gitu. Nah, selain telur juga ada bahan-bahan lain yang kadang kita nggak perhatikan gitu. Kayak misalnya kita mau pakai baking powder atau baking soda. Nah, baking powder dan baking soda ini adalah salah satu bahan juga yang kalau sudah dibuka dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menurun kualitasnya atau malah tidak berfungsi sama sekali gitu. Makanya sebelum kita pakai, ini ada caranya buat ngetes. Gimana caranya? Ada di ebook kita ya. Nanti jangan lupa download ebooknya. Nanti di sana teman-teman bisa baca cara ngetes apa namanya baking soda atau baking powder masih bagus atau tidak. Termasuk tepung juga. Nah, ini hati-hati tepung. Kalau teman-teman beli yang kemasan 1 kilo, itu sih jelas ya ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kalau kita beli repack ini misalnya di toko bahan kue atau di warung, nah ini yang perlu diperhatikan karena kita nggak tahu kapan kadaluarsanya gitu. Jadi bisa jadi kualitasnya menurun. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah telur yang masih dingin. Nah, mungkin dari sebagian dari kita menyimpan telur di kulkas ya, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk bikin kue, ini sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, telur itu memang wajib ada di suhu ruang. Jadi kalau dari kulkas, keluarkan dulu, tunggu suhu ruang dulu, baru kita olah, kita kocok dengan gula dan segala macamnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, alat yang digunakan kurang bersih, masih ada sisa-sisa lemak atau air. Jadi gini, kadang kita kan kita pakai wadah ya, pakai mangkok gitu ya misalnya. Kadang kita kan nyucinya kurang bersih atau ketika kita lagi prepare nih bahan-bahan, nggak sengaja nih kita habis nimbang margarin misalnya, terus kita megang mangkok, nah itu mangkoknya bisa kena tangan kita yang ada margarinnya gitu. Nah itu hati-hati gitu. Jadi memang harus disiasati gitu. Kalau saya biasanya ketika nyiapin bahan-bahan dan alat itu, eh, saya siapin dulu bahan-bahan yang kotor-kotor. Jadi bukan yang kotor-kotor, maksudnya yang bikin tangan tuh jadi lengket dan segala macam itu semuanya sekalian gitu di awal. Misalnya mecahin telur atau nimbang mentega, nimbang margarin, minyak dan segala macamnya, motong-motong coklat itu kan lengket ya di tangan ya. Nah, baru nanti setelah itu cuci tangan, baru nanti kita siapkan bahan atau alat yang memang tidak bisa terkontaminasi oleh uh, misalnya minyak atau lemak gitu. Dan saya juga lebih untuk pakai wadah stainless ya, karena ini ketika dicuci dia lebih mudah gitu, tidak membekas bekas-bekas lemaknya. Kemudian yang selanjutnya itu, nah ini pengocokan telur dan gula tidak sampai tahap putih kental berjejak. Atau istilah lainnya kita sebut dengan fase rebound stage. Jadi ketika adonan itu diangkat, adonan itu jatuh masih agak encer, jatuh membentuk pita berlipat-lipat gitu ya.
Kemudian selanjutnya, nah, pengadukan bahan cair lemak tidak rata, kemudian overmix, terlalu banyak dan terlalu kencang mengaduk saat mencampur bahan cair. Nah, ini saya pernah ini, waktu itu bikin apa ya, bikin butter cake kalau nggak salah ya. Itu ngaduknya itu pakai whisker itu sekuat tenaga gitu, padahal adonannya dikit. Nah, itu ya alhasil memang kuenya keras gitu, bantet sekali. Jadi begitu ngembang sih bagus, pasti oven, tapi begitu matang, dia turun, mimpes, dan jadi sangat seret gitu ya, berat. Kemudian selanjutnya suhu dan waktu pemanggangan yang kurang tepat. Nah, ini makanya bagi para baking lovers yang hobi baking, yang sering baking, ini wajib banget kenal dengan oven kita gitu. Next, bisa ada nggak ya penyebabnya? Nah, tadi kurang lebih kayak gitu ya, di antara beberapa penyebab kue bantet. Nah, terus gimana supaya nggak bantet? Nah, yang pertama, gunakan telur segar tadi ya. Sebisa mungkin kita cari tempat beli, cari supplier, cari warung, cari toko yang telurnya memang kita percaya segar gitu. Kemudian, teman-teman juga bisa menambahkan cake emulsifier. Fungsinya di sini untuk apa namanya, mengokohkan atau menstabilkan hasil kocokan gula dan telur. Gitu. Jadi kalau pakai sebenarnya telur tidak segar itu tidak melulu bikin kue bantet, dia akan bisa apa namanya, bisa terbantu dengan adanya kehadiran cake emulsifier tadi. Gitu. Tapi memang di sebagian kasus ada yang sudah pakai emulsifier pun tetap bantet karena telurnya sudah benar-benar udah nggak segar gitu. Jadi kalau pemakaian cake emulsifier ini preferensi masing-masing ya. Yang mau pakai silahkan, yang tidak juga silahkan. Yang penting kalau pakai itu sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Kemudian selanjutnya, nah pastikan telur tidak dalam keadaan dingin, sudah dikeluarkan dari kulkas, sudah suhu ruang ya, sudah suhu ruang. Kemudian alat-alat yang digunakan juga bersih, bebas minyak, bebas lemak, bebas air. Kemudian, nah ini beberapa hal terkait pengocokan yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk sponge cake. Sponge cake ini kan eh, coba ada yang tahu nggak kekhasannya sponge cake itu gimana? Yang bikin dia beda dari butter cake dan juga chiffon cake. Nah, jadi sponge cake ini kan kita mengocok telur dan gula di awal ya, dikocok di awal sampai putih kental bercecak. Nah, ini empuk kayak busa cuci piring ya betul. Jadi kalau empuknya dia mirip ya sama kayak chiffon cake nanti. Hanya dari segi pembuatan dia khasnya itu adalah telur dan gula. Dia dikocok di awal sampai menjadi putih kental berjejak sampai fase tadi ya rebound stage tadi gitu. Uh, nah, jadi berapa lama ngocoknya? Nah, itu tergantung mixer masing-masing. Karena kan kecepatan RPM mixer juga beda-beda ya. Jadi itu kita harus mengenali apa namanya alat-alat yang kita punya gitu. Kalau saya biasanya ngocok itu nggak sampai 10 menit itu sudah sampai. Makanya kita penting banget mengenali tahapannya gitu. Bagaimana tahapan yang berhasil, bagaimana tahapan yang sukses itu. Jadi patokannya bukan waktu. Iya, sebentar ya, Umi lagi ngomong dulu ya. Nah, kemudian, nah, ada satu lagi, dia masih dari temennya sponge cake juga. Dia itu pakai metode all in one. Dia mirip sponge cake, tapi bedanya tepung juga masuk di awal. Jadi bareng gula, tepung, sama telur itu di awal. Dan pakai metode all in one ini wajib pakai emulsifier. Karena kan sudah ada tepung di awal. Nah, ini berat nih gitu. Apakah dari awal kecepatannya tinggi? Tidak. Oh ya, ini kalau untuk sponge cake, kalau bisa kecepatannya bertahap. Jadi misalnya pertama dinyalain satu dulu. Karena kalau langsung kecepatan tinggi, nanti terlalu cepat udara terbentuk di kuenya itu, jadi malah kurang bagus nanti hasilnya di cake. Jadi nanti apa namanya
ngembang terus tapi malah bisa kemungkinan cake-nya akan turun gitu. Jadi kita perlahan aja. Sama halnya kayak kita ngocok putih telur. Pelan-pelan. Jadi kita naikkan kecepatan mixernya bertahap dari mulai 1, 2, sampai 3. Kalau saya biasanya maksimal itu 3. Kan mixer saya itu ada kecepatannya 5, hand mixer saya. Jadi paling 3 ya maksimal ya. Karena kalau terlalu kencang juga dia nggak bagus gitu hasilnya. Karena akan terlalu banyak udara yang terperangkap di dalam kue itu gitu. Nah, tadi sudah ya yang metode all in one, kemudian butter cake. Nah, butter cake ini ciri khasnya dalam pembuatannya itu adalah ya, Mariam tunggu di situ dulu ya. Ya, boleh. Maaf ya. Mohon maaf ada iklan sebentar. Ya, butter cake kita lanjut ya. Butter cake ini khasnya itu mentega atau margarinnya kita kocok duluan dengan gula halus. Kenapa pakai gula halus? Supaya bisa dia tercampurnya lebih cepat, lebih rata. Dikocok sampai putih, sampai mengembang, sampai ringan. Nah, kemudian menteganya juga pas dikocok itu disarankan dalam keadaan setengah dingin. Masih dingin, tapi ketika dipencet pakai jari itu sudah playable gitu, sudah bisa apa namanya, sudah bolong gitu ya, tapi masih dingin gitu. Gula pasir halus atau gula halus? Kalau saya sih biasanya pakai gula halus. Yang gula halus yang sudah dalam kemasan. Kalau mau pakai gula pasir halus juga boleh. Tapi biasanya kalaupun gula pasir dihaluskan kan beda ya kehalusannya sama gula halus yang sudah memang gula halus gitu. Itu kan beda. Tapi sesuai selera aja. Tapi bisa kok pakai gula pasir yang dihaluskan atau gula kastor. Kemudian, nah, chiffon cake. Kalau chiffon cake ini poin pentingnya ada di kocokan putih telur atau mereng ya kita biasa sebutnya, itu harus sampai tahap stiff peak. Apa itu tahap stiff peak? Jadi dia ketika diangkat sudah kaku, ketika mixer diangkat kaku tapi masih ada sedikit eh, jadi jangan sampai terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti dia pecah ya. Nah, kocokan putih telur ini juga harus banyak latihan. Jadi dan tips dari saya ya kalau lagi ngocok putih telur itu jangan sampai bengong gitu pokoknya dah. Kalau bengong tuh pasti bablas kalau saya biasanya. Jadi kalau mau ngocok putih telur nih istighfar dulu kemudian baca bismillah gitu ya supaya fokus gitu. Karena kalau bengong itu benar kayak nggak ini apa namanya? Nggak tahu gitu pokoknya bablas aja tahu-tahu karena kan kita kadang apa namanya kalau nggak fokus itu kan pikiran kemana-mana gitu. Jadi kita mata ngelihat ke bowl gitu, tapi nggak fokus gitu. Nah ini juga harus banyak latihan ya kalau putih telur ini dan uh, beda. Jadi gini, kalau putih telur itu kalau kita ngocok pakai hand mixer kan kekuatan itu ada di tangan kita ya handle-nya. Jadi kita bisa ketika kita ngangkat pasti yang keangkat dari bawah juga. Jadi konsistensi atas dan bawah sama. Tapi kalau teman-teman pakai standing mixer yang nggak kita pegang itunya puterannya. Nah ini harus hati-hati. Jadi ketika diangkat, jadi karena di kondisi di permukaan sama di bawah itu suka beda kalau karena kan kalau standing mixer yang bowlnya tinggi itu kan dia kan suka lebih dalam ya gitu, nggak sampai bawah banget gitu. Nah ini mesti diperhatikan juga. Kemudian selanjutnya, nah ini gunakan teknik pancing saat mencampurkan lemak cair ke dalam adonan telur. Nah, ini berguna banget untuk teman-teman yang pemula. Apa itu teknik pancing? Jadi kan margarin ini kita cairkan. Kita cairkan di mangkok. Nah, saat kita mau mencampurkan ke kocokan telur yang sudah dicampur tepung, jadi kita ambil sedikit, kita masukkan, jadi kita ambil beberapa sendok, ya kurang lebih 3-4 sendok pakai spatula ya. 4 sendok spatula itu kita aduk dulu di mangkok margarin tadi gitu. Kita aduk sampai homogen, sampai nyatu. Baru nanti kalau udah nyatu kita tuang lagi ke adonan. Nah ini akan sangat mudah gitu ketimbang kita langsung masukin margarin cair yang tanpa dipancing tadi. Jadi ini akan lebih mudah, akan lebih cepat nyatunya gitu. Nah ngaduknya juga pakai metode aduk balik ya.
Oh, ini sayang sekali ya, saya nggak siapin videonya. Jadi kalau kita ngaduk balik itu yang muter enaknya mangkoknya. Jadi mangkoknya kita putar pakai tangan. Jadi tangan kita stay di tempat, mangkoknya yang muter gitu. Dan itu memang harus banyak latihan sih. Apa namanya supaya lebih cepat karena kan kita nggak boleh overmix tadi gitu. Nah, ini kaitannya sama nomor 6. Saat mencampurkan tepung, aduk balik perlahan sampai rata. Tadi kan sebelum masuk margarin, kan tepungnya masuk dulu ya, kalau pada sponge cake. Nah, ini kita aduk dulu sampai rata. Pastikan harus benar-benar rata. Boleh pakai mixer, speed rendah, masukkan beberapa tahap ya, 2 sampai 3 tahap. Boleh pakai mixer speed rendah, tapi sampai rata. Sampai rata aja, sebentar aja. Lanjut baru kita aduk balik pakai spatula kayak gitu. Nah, ini ngaduknya juga perlahan. Ngaduknya perlahan, terus ngaduk yang pas udah margarin cair juga tadi perlahan-lahan. Jadi ya ngaduknya mesti benar-benar ya sensitif lah karena dia itu adonannya. Kan kalau terlalu kencang atau terlalu overmix nanti dia bisa bantet gitu turun. Gitu. Kemudian, nah ini yang terkait dengan pemanggangan, selalu panaskan oven 10 sampai 15 menit sebelum adonan masuk. Panaskan misalnya kita butuh suhu 180 derajat. Berarti kita panaskan dulu di suhu segitu selama 10 menit atau sampai 15 menit. Itu beda-beda ya tiap oven ya. Ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Itu kenali oven masing-masing. Kemudian selanjutnya kenali suhu panggang yang tepat untuk jenis kue yang akan kita buat. Nah, tadi kan seperti tadi contohnya ya, ada sponge cake, ada butter cake, ada chiffon, itu semuanya beda-beda suhunya. Belum lagi kalau kita pakai loyang yang beda. Loyang pendek sama loyang tinggi itu juga beda apa namanya suhunya. Itu makanya sebelum kita bikin, jadi bukan cuma resep yang kita baca, yang kita cari tahu, tapi suhu yang tepat tuh sebenarnya berapa sih? Misalnya kita mau bikin sponge cake, karena kita mau susun jadi sebuah tart gitu ya, kue nanti mau pakai buttercream dan segala macam mau kita layer, berarti kita mau bikinnya di loyang yang 2 cm nih tingginya gitu. Ini sebenarnya suhu yang tepat tuh berapa gitu. Rumusnya itu kalau buat sponge kue itu semakin tinggi loyangnya, berarti dia pakai suhu yang lebih rendah, tapi waktunya lama. Kalau misalkan loyangnya pendek, berarti dia suhu tinggi, waktunya sebentar. Kayak gitu, gitu. Jadi jangan sampai salah suhu, karena kalau salah suhu juga bisa jadi ada kemungkinan kuenya belum matang, dalamnya, tapi luarnya udah gosong gitu. Nah itu kan nanti kuenya pasti akan jadi gagal gitu, karena atasnya udah gosong, tapi dalamnya belum matang ya kuenya akan turun gitu. Itu jadi pastikan kita sudah paham betul berapa suhu yang tepat untuk kue yang akan kita buat. Kayak butter cake gitu. Butter cake ini biasanya dia pakai loyang tinggi. Loyang tinggi. Makanya saya rendah kalau kita kalau teman-teman baca resep butter cake gitu ya, itu rata-rata suhunya tuh 160, 150 gitu. Itu jarang yang pakai suhu tinggi. Karena emang dia kan loyangnya tinggi ya. Biasanya pakai loyang tinggi. Kayak gitu. Kemudian dia beda lagi triknya kayak gitu ya. Eh, nah, kemudian juga jangan buka tutup oven saat memanggang karena akan menyebabkan suhu oven drop ketika dibuka gitu ya. Akhirnya proses kue yang tadinya sedang mengembang bagus karena suhunya drop bisa jadi dia akan turun. Biasanya kalau kue udah turun tuh susah diselamatkan ya. Nanti akhirnya biasanya akan bantet kayak gitu. Itu aja ya. Ini mau sesi pertanyaan dulu atau mau langsung praktek, Mbak Rosa? Ya tadi banyak yang nanya ya yang di chat, cuman nggak kebaca semuanya. Sebentar. Mungkin langsung praktek dulu kali ya Mbak Wida, Mbak Ayu, biar Langsung praktek cukup dulu ya. waktunya. Nanti di akhir sesi praktek, jika ada waktu, pertanyaannya akan dibacakan lagi. Oke, nanti sambil dibacain aja kali ya Mbak pertanyaannya ya, sambil aku praktek ya. Oke. Teman-teman yang mau ikut praktek boleh ya, sambil disiapin bahannya. Sebentar. Aku pasang kameranya dulu ya.
Sudah terlihat belum ya Mbak? Yang satunya lagi. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Ya, sebentar ya, aku ambil whipped cream. Nah, jadi teman-teman, nah, aku sudah mempersiapkan kebetulan ini juga hasil kemarin praktek di kabin baking. Mbak Wida, Ya, kenapa? audionya boleh dari yang screennya ke cake nggak? Soalnya Oh aku gitu. nggak bisa. Soalnya aku nggak di sini nggak ada menu spotlight, jadi layar yang ke cake-nya nggak bisa aku munculin di layar utama. Oh iya, sebentar. Audionya dari kamera yang itu bisa nggak? Sudah? Sudah Jadi boleh Mbak, ya, ya, udah ya. oke. Sudah? Aman ya Mbak suaranya? Aman, Mbak. Nah, ini beneran kue bantet ya. Jadi waktu itu ceritanya aku praktek bikin chiffon di materi cake-nya kabin baking kemarin. Tapi ini bantet. Bantetnya kalau chiffon itu dia bagian atasnya kan kempes ya, turun. Nah, ini bagian atas nih. Ini bagian atas. Nah, dia turun tuh. Jadinya nggak ngembang bagus. Jadi bagian atasnya itu, ini jadinya keras nih. Keras. Nah, uniknya chiffon itu dia meskipun bantet atasnya gitu ya turun, tapi dia teksturnya tetap enak. Dia tetap empuk gitu. Beda sama butter cake. Butter cake itu kalau bantet itu seret keras gitu ya. Karena kan memang dia tipe pengocokannya juga beda. Nah, ini aku potong-potong ya. Ini potong-potongnya sesuai selera, sesuai dengan bentuk yang teman-teman mau. Jadi kebetulan aku hari ini mau pakai cup yang ini. Kita akan bentuk bulat. Ini ya. Nah, ini kurang lebih kita kayak gini. Kalau misalkan punya wadahnya kotak, boleh kotak. Ini karena kebetulan aku loyangnya yang bolong di tengah gini kan jadinya bentuknya agak sulit ya kalau mau dibentuk-bentuk gitu. Ini juga aku ada siapin. Nah, ini aku pakai whipped cream yang sudah dikocok. Ini aku pakai whipped cream coklat. Nah, ini tadi baru keluar dari kulkas karena dia kan harus selalu di kulkas ya. Kalau nggak dia cair. Terus juga aku tadi coba siapin plak. Ini sebenarnya bisa banyak ya. Bisa pakai whipped cream atau base-nya nanti bisa pakai roti tawar, bisa pakai crumble biscuit. Kebetulan juga aku punya sisa-sisa crumble biscuit kemarin habis bikin cake minggu kemarin. Nah, itu bisa dipakai. Ya, jadi kita mau susun tadi, Pak. Nah, ini pertama kita. Nah, ini kan kalau chiffon ini dia masih empuk ya. Ini masih enak banget dimakan. Artinya meskipun bantet gagal kan nggak kurang bagus gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara ini masih enak dimakan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bantetnya itu susun di wadah, nah itu teman-teman boleh dicelupin dulu ke susu. Jadi dia akan menyerap banyak cairan. Nih kayak nanti nih yang bagian atas nih kan kayak agak padat gitu ya. Nanti kita akan celup dulu di susu, baru kita susun di sini. Ya, ini aku susun. Ini langsung. Nah, ini kita langsung aja kita pakai whipped cream. Layer ini terserah ya, mau pakai whipped cream, mau pakai apa namanya selai, itu terserah sesuai selera masing-masing. Namanya juga kita membuat kue gagal supaya bisa lebih dimakan gitu ya. Jadi ya kita harus apa namanya ya sebisa mungkin membuat cake yang enak gitu ya. Wah ini kuenya ketebelan ya. Ini kita
Ini udah. Ini sebenarnya kalau cupnya harusnya lebih tinggi ya. Ini kayak contoh deh. Kita bikin lagi yang ini. Ini ketebalan ya. Nah, ini kita nah, ini boleh gini aja. Mau langsung kebetulan aku juga punya ini. Nah, ini karena ininya kecil ya, karena ininya kecil, jadi ini boleh misalnya siram pakai coklat ganache. Teman-teman di sini ada yang ikut praktek nggak? Karena ada hadiahnya loh. Belum ada ya? Belum ada yang ikut praktek ya? Mbak, boleh sambil dibacain Mbak pertanyaan yang ada di komen? Oh iya. Ini tadi pertanyaannya dari Mbak Ade. Mbak, kocokan putih telur itu kan ada beberapa ya. Kayak soft pick gitu. Ngebedainnya aku agak sulit. Sama kadang bagian bawah itu masih ada putih telur yang cair. Berarti ini bedain soft pick itu seperti apa? Itu gimana, Mbak? Nah, kalau soft pick itu dia ketika ujung mixernya itu diangkat, mana ya? Kotor mixernya. Jadi ketika whisk mixernya itu diangkat, adonan putih telurnya itu dia melengkungnya jatuh banget gitu. Jadi melengkungnya begitu banget gitu ya, masih jatuh banget. Itu soft pick, itu masih soft pick banget. Nah, kalau misalkan pakai standing mixer yang handle-nya kita nggak pegang sendiri, itu belum bisa kalau untuk chiffon cake. Karena di bawahnya itu pasti kalau atasnya masih soft pick, bawahnya masih lebih cair lagi gitu. Nah, tapi dan kalau buat chiffon cake memang belum cukup, dia belum cukup kokoh kalau misalkan soft pick gitu. Jadi kita kocok lagi sebentar. Nah, ini kalau udah sampai tahap soft pick, ini hati-hati jangan sampai kebablasan. Karena biasanya kalau kebablasan jadinya pecah gitu ya. Karena kalau pecah nanti diaduknya susah, di pas saat nyampur ke adonannya, terus nanti hasilnya juga jadi kurang bagus. Biasanya tuh hasil bolunya tuh kayak lebih berpori-pori gitu loh, karena kan terlalu banyak udara. Nah, udah. Tublek. Nah, ini bisa jadi ini satu nih. Ini nggak kurang kelihatan ya layernya ya. Ini ada bolu, ada whipped cream, ada coklat ganache. Tengahnya teman-teman bisa topping. Ini tinggal simpan kulkas. Ini bisa banget dijual. Jadi kue yang tadinya udah siapa sih yang tertarik makan kue begini gitu kan? Aku aja yang bikin sebel gitu ngelihatnya ya, apalagi orang gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, apalagi dingin-dingin, insya Allah jadi lebih enak gitu. Atau kalau tadi pakai flak ya, ini aku juga udah siapin. Oh iya, tadi mana ya? Nih, ini juga bisa. Nih, ini buat eclair dessert box. Jadi misalnya nih, teman-teman bikin kue sus, terus masih punya sisa flak. Nah, sering kan, kalau kita bikin kue sus, kita bikinnya banyak, kemudian ada sisa flaknya, beliin aja biskuit kayak gini nih. Nih ya, biskuit kayak gini, kita susun di wadah. Ini namanya eclair dessert box. Kalau sengaja bikin ya. Tapi bisa juga dari apa namanya? Dari sisa flak bisa juga. Ini
Ini kita buka. Nah, kalau buat eclair dessert box memang bisa pakai fla kue sus, tapi dia lebih enak kalau flanya agak cair. Nah, ini agak cair ya flanya. Tuh kelihatan ya. Nah, ini. Kalau sengaja bikin eclair dessert box, ini lebih disarankan flanya agak cair. Jadi tepungnya dikurangi. Ini tadi saya bikin susunya 250 ml, kemudian tepung custardnya berapa ya? 20 gram. Tepung custard atau tepung maizena boleh ya, terserah. Terus gulanya 40 gram karena saya nggak mau terlalu manis. Terus baru margarinnya 15 gram. Jadi cara bikinnya sama seperti bikin fla biasa. Diaduk kental sampai kental mendidih gitu ya. Nanti pas udah mateng baru masukkan margarinnya. Nah, udah kayak gini. Ini boleh disiram fla lagi. Saya udah lama banget nggak bikin ini. Terus sering bikin. Jadi ingat kalau udah lama nggak bikin ini. Nah, ini ya. Ini juga pasangannya sama. Dia pasangannya coklat ganache. Tapi bagusnya, ini flanya masih hangat ya. Kebetulan tadi baru aku bikin. Dia kalau mau bagus, dia ini masukin kulkas dulu biar flanya ngeset. Karena kalau misalkan nanti dia belum masuk, kulkas biasanya kalau ganache terlalu cair, dia akan kayak nyampur gitu. Jadi di flanya naik. Wah, ini. Itu flanya pakai bikin apa yang instan gitu sih, Mbak? Aku bikin tadi flanya. Pakai fly instan boleh. Kalau misalnya teman-teman sudah terlalu lelah untuk bikin gitu ya, boleh. Ada sekarang merek fla custard juga sekarang banyak kemasan yang instan. Flanya. Tapi kalau aku ini tadi bikin. Tadi ya, 250 ml susu, 20 gram maizena atau custard, boleh pilihan, boleh juga dicampur setengah-setengah. Terus gulanya 40 gram. Pakaiin garam sedikit, pakaiin vanila sedikit. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu resep flanya Mbak Wida, tadi ada juga kemarin masuk di e-book juga ya Mbak Wida ya? Mbak Ayu ya? Kalau di e-book itu kayaknya fla kue sus, Mbak. Oh, yang Dia lebih, flat khusus. dia lebih kental, tapi bisa juga kalau di lapisan ini bisa. Oke. Ganasnya kurang ya, wadahnya kegedean. Ini kebetulan punya sisa nougat juga. Ada yang mau resepnya nougat? Wah, mau. Kumpulin resep. Ayo nanti Oh kapan-kapan. iya Ayo, benar. para pengumpul resep. Ngumpulin Ya, resep eksekusinya Kalau entah bisa kapan. tanya nggak? pada mau tuh Mbak yang Oh ngechat ya, gitu. Mau. nanti kita ketikin ya. Nah, ini gini nih, kalau misalkan dia si flaknya itu belum set, belum masuk kulkas, jadi nah tadi kayak ada gelembung tuh kan udah pecah nih. Jadi si flaknya itu naik gitu, karena kan dia kena panas, kena ganas yang masih hangat. Jadi apa namanya, kayak agak sedikit mencair gitu. Aku agak lupa takarannya nanti ya di itu ya. Aku lihat Ini dulu ya. yang nontonin bikin Mbak Wida masak apa bikin jadi pada pengen semuanya loh. Jadi nah, Mbak Ya. Ani nanya tuh. Iya nih, nanya nih, saya kan pakai biskuit, bukan biskuit, pakai sponge cake, terus di layer pakai
selai, pakai Lotus, sorry ya menyebutkan merek, pokoknya pakai selai gitu atau apa Sprint. Apakah itu kan agak kental tuh, susah apa namanya layernya. Campur. Apakah harus dicairkan dulu Mbak si selainya tuh? Selainya selai kemasan Mbak, apa bikin sendiri? Iya selai kemasan gitu misalnya di botolan tuh kayak yang di minimarket gitu kan cenderung ini ya apa namanya jelly gitu tapi tidak kurang runny gitu untuk ditaruh di sini. Gimana itu harus dicairkannya gimana caranya Mbak? Dicairkan dulu kah atau gimana? Pilih yang dia buat topping yang agak cair ya. Karena kalau jam kalau aku sih pakainya kemasan yang ini jadi dia cair ya nih. Ini aku ada juga nih selain blueberry nih misalnya ini. Kalau mau dicairkan juga boleh, tapi aku belum pernah sih mencairkan selai karena kalau aku biasanya beli yang ini kebetulan kemasannya repack. Jadi ini dia udah Maksudnya memanfaatkan yang ada di rumah gitu. Oh, iya, aku juga ada ini. Aku belum pernah Mbak kalau mencairkan selai yang kental. Oke, ini saya coba ya selai ini kan saya punya selai kacang nih, selai kacang yang jadi selai kacang itu berapa ada tuh? Selai kacang. Kalau selai kacang bisa dicairin. Saya coba cairin ya. Kalau selai kacang bisa, tapi kalau selai yang buah saya belum pernah. Kalau selai kacang pernah dicairin. Oke, siap. Saya cairin dulu. Itu Mbak Wida selai semua atau ada coklat yang dilelehin juga sih Mbak? Ada Yang ya mana? tadi? Itu coklat-coklatnya. Yang ini? Ini? Iya. Ini udah ada flaknya. Nih. Mana ya? Gimana yang lihatnya? Kelihatan nggak? Yang warna coklatnya. Ini. Oh iya. Yang bawah yang putih itu ya? Yang Ini putih kekuningan. Yang mana? Ini flak. Yang paling atas. Paling atas itu coklat dan margarin. Oh, coklat batangan dilelehkan. Coklat batangan dilelehkan, terus pas sudah leleh kasih margarin atau kasih minyak boleh. Mau ditambah susu juga boleh, susu cair atau tambah whipped cream jadi dia lebih cair ya. Tadi aku cuma pakai margarin, jadi agak kental. Kalau mau lebih cair boleh. Karena kalau misalkan ganache itu kalau nggak dicampur margarin atau dicampur susu, dia ketika mengeras masuk kulkas jadinya keras banget kalau cuman full coklat compound. Kecuali pakainya coklat couverture. Kalau pakai coklat couverture dia teksturnya lebih bagus. Tapi kalau pakai coklat compound memang harus dicampur minyak atau margarin atau butter dan juga boleh pakai susu. Itu. Nah, ini tadi ya selainya. Banyak ada yang nanya. Ternyata iya benar dia jadi runny ininya teksturnya mungkin karena selai kacang itu mengandung minyak ya, jadi lebih betul. daripada buah gitu istilahnya dia lebih runny dan siap di layering ke ini. Wah, terima kasih Mbak Ani, Masya Allah. Mbak ini ada yang tanya tadi selai kacang itu kalau dicairkan pakai susu atau cukup air ya? Kalau selai kacang tadi Mbak Ani nggak pakai apa-apa ya Mbak? Di tim aja jadi kayak kita bikin ganache tuh cuma di tim aja di atas air simmering air yang panas gitu ya, simmering aja. Habis itu dia akan meleleh sendiri. Ya kalau selai kacang ya kayak jadi nggak perlu dicampur susu atau air gitu? Nggak usah. Nggak. Kalau selai kacang nggak ya Mbak Ani ya berarti ya? Nggak ditambahin apa-apa. Ya betul, Masya Allah. Alhamdulillah ada yang ikut praktek jadi kita bisa tahu juga ya. Ya ini saya juga baru pertama kali nih pakai selai kacang. Karena biasanya kan paling memanfaatkan yang ada di rumah kayak sisa-sisa buttercream, sisa-sisa whipped cream kayak gitu. Sekarang saya coba pakai itu. Selai. Ya karena kalau selai kacang dia kan memang sudah berlemak ya, lemaknya tinggi. Minyaknya tinggi. Mbak mau nanya Mbak Maya. Ya. Saya tuh memang kan baru dapat infonya hari ini ya, tapi memang kebenaran buat kue dan aslinya kuenya sih nggak bantat. Saya buat chiffon nih Kak, saya buat chiffon. Kalau misalnya nanti saya ini kan chiffonnya saya buatnya chiffon keju. Kalau saya di rumah adanya DCC, itunya pakai DCC nggak apa-apa ya? Apanya? Kan kalau itu tadi Mbak pakai apa ya? Coklat apa tadi ya? Ganache.
Iya, ganas. nah saya ini mau apa tuh namanya lelehin DCC. Jadi nanti lapisannya tuh pakai DCC gitu. Nanti tuh kemanisan nggak ya kira-kira? Enggak, tergantung merek DCC-nya sih. Ada kan DCC yang dia memang manis ya, tapi enggak sih Mbak. Kalau kalau DCC yang dark, dia enggak terlalu manis biasanya. Boleh kalau mau pakai itu, tapi kalau bisa campurin ini Mbak, minyak Campurin apa Mbak? minyak atau margarin atau butter kalau ada. Oh, oke. Siap. Supaya Nah, itu teksturnya kalau dia tadi DCC sama margarinnya berapa Mbak? tadi aku timbang ya. Tadi sih aku margarinnya sekitar 2 sendok makan. Itu kayak tadi 100 gram deh. Oh, oke, siap. Ganas. Ya, itu yang buat ganasnya tadi. Itu nanti di timnya langsung bareng ya Mbak ya? Di ini dulu, dicairin dulu coklat compoundnya. Oh, oke. Siap. Terus Biasanya kalau pakai margarin jangan terlalu banyak, soalnya jadi asin. ya betul. Tadi aku sekitar 1 Sendok sampai 2 atau sendok. 1 sendok. Iya betul. Lagi praktek bikin kue gendong. Aduh, ini berat Ini harus sekali. didinginin dulu. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Ada pertanyaan Bikin. lagi? Ada Mbak tuh satu lagi. Ya, DCC dicampur minyak biar apa Mbak? DCC-nya Iya, dicampur minyak biar apa? biar dia teksturnya ketika dia mengeras dia tetap lembut. Jadi si coklat ini kita tambahin lemak supaya ketika kalau di dessert box itu kan nanti setelah adem kita masuk kulkas. Kalau full coklat doang, nanti ketika mengeras dia akan keras teksturnya kalau coklat compound itu. Nah, fungsinya kita tambahin lemak seperti minyak, margarin atau butter itu supaya teksturnya tetap lembut, tetap lumer gitu. Gitu kalau ganache. Ini ya. Jadi tadi ada lagi pertanyaannya? Oh, iya Mbak. Hanya sekali lagi. Minyaknya itu berapa banyak? Untuk tadi kan katanya supaya nanti kalau itu nggak keras, supaya nanti kalau itu nggak keras, kira-kira. Secukupnya aja sih kalau aku biasanya, tapi nanti aku coba cariin catatan aku ya untuk resep ganasnya. Tadi aku kebetulan kira-kira kalau yang tadi aku tapi aku punya sih catatan ganasnya nanti, tapi mesti ngubek catatan dulu. Lupa, Sebetulnya kalau untuk ganas, pengalaman saya biar dia nggak nge-save gitu ya waktu dimasukkan ke kulkas, pakai sedikit apa tuh namanya? Kok tiba-tiba hilang dari mulut. Pakai apa sih sejenis jelly itu apa namanya? Oh, inian apa namanya loh? Kok juga lupa. Aduh sebentar. Apa sih Papa? Iya. Kok aku juga lupa ya? Sebentar saya lihat dulu. Itu bisa juga. Gelatin, Mbak. Iya bener gelatin. Oh. Itu sekali. Ya, benar gelatin, pakai gelatin, tapi jangan lupa ini dulu, di bloomnya dengan air dingin. Setelah mencair baru dimasukkan ke DCC yang sudah dilelehkan. Saya biasanya kalau bikin DCC ini dulu coklat, pakai coklatnya coklat kalau nggak mau cepet set pakai coklat yang confiture. Pakai jadi ini dulu whipped cream cair ini dulu dihangatkan. Setelah cukup hangat masukkan ke coklat yang sudah dicincang, diamkan beberapa saat, nanti baru diaduk sampai dia shiny, jadi agak cair dan
apa namanya cair dan tetap apa shiny gitu kelihatan. Baru dimasukkan itunya apa gelatinnya. Itu salah satunya katanya sih tipsnya begitu juga. Ya, Biar nggak betul. biar nggak apa namanya nggak ngeset gitu istilahnya. Jadi tetap lembek gelinyir gitu ya. Kalau pas di sendok tuh kok bagus gitu ya. Iya. Itu kayak mouse cake juga kan kayaknya pakai gelatin ya Mbak ya. Betul. Di ganasnya. Ya benar. Benar banget Mbak Ani. Benar. Terima kasih Mbak Ani. Sudah Iya. menambahkan. Bisa pakai gelatin juga. Cuman kan kadang nggak semuanya juga simpan gelatin ya. Jadi ya to the rescue-nya itu paling itu margarin atau minyak yang paling gampang. Kalau mau pakai gelatin lebih kayak level up gitu ya, next level kayak di kafe-kafe, ganas di kafe-kafe gitu itu pakai gelatin. Iya. Tuh. Tapi saya pernah tuh bikin pakai apa namanya konyaku ya, pakai apa namanya jelly gitu. Lumayan juga sih nggak ngeset gitu, jadi dapat ininya doang, dapat setnya aja gitu. Tapi itu Mbak, jelly agar-agar yang di kemasan di warung itu bisa iya, juga ya? Oh iya, bisa. Yang konyaku loh, tapi maksudnya yang bukan yang agar-agar. Jelly apa ya, sih konyaku jelly gitu ya, sebutnya jelly. Oke, saya mulai terakhir nih, mulai mencairkan coklatnya dulu ya. Siapa lagi yang praktek? Ini sudah selesai aku. Ini stroberinya kebetulan udah berapa hari, jadi udah kurang segar warnanya. Ini bener-bener manfaatin bahan yang ada sih. Kecuali tadi biskuit Malkis ya. Itu doang yang beli tadi. Tapi kalau kayak whipped cream memang ada di kulkas. Selai ada di rumah, nougat juga punya sisa-sisa. Terus pula tadi yang bikin baru. Nah, sisanya memang kita benar-benar memanfaatkan sisa. Punya kue bantet, terus punya bahan-bahan yang lain. Kita tinggal mix and match aja. Begitu ibu-ibu dan teman-teman kesayangan kita semua. Iya, nanti masukin kulkas. Keren ya jadinya Mbak. Jadi lebih cantik lagi gitu. Jadi lebih pengen makan gitu Mbak ketimbang tadi tampilan yang kue bantet. Yang ini ya, yang ini gitu. Ini kan kayaknya, waduh, yang bikin sendiri aja nggak kepengen makan. Gitu, apalagi orang lain gitu ya. Gitu teman-teman ya, jadi jangan takut gagal. Karena kalau misalkan gagal, ini sudah ada solusinya. Ya, yang penting bahan-bahannya ada di rumah. Gitu. Kue sisa, betul juga kue-kue sisa yang udah pada bosan biar nggak mubazir. Nah, bisa banget. Sama kayak, tapi ini mah cooking ya. Juga bisa tuh ada, misalnya kayak ayam gitu ya. Gitu diapain supaya nggak digoreng terus gitu ya. Itu sama. Jadi intinya memang gimana caranya kita putar otak, cari-cari referensi supaya nggak mubazir. Nih mak-mak biasanya anti mubazir nih. Sampai tetes terakhir, sampai butiran terakhir itu. Pokoknya harus masuk perut gitu ya. Ini biasanya nih mak-mak nih. Begitu. Oke teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan seputar resep atau apa gitu? Jadi ya nih kalau chat udah dibacain semua ya Mbak Ros? Iya. Oh ya, ini tadi ada yang apa namanya, kalau yang mau praktek ya ini nanti sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nanti kita foto dulu ya produk apa namanya yang tadi dipraktekkan. Mbak Ani tadi mana ya hasil karyanya? Mbak Lilik praktek ya? Tadi siapa lagi ya praktek ya? Fotonya ya betul. Kalau yang suka keju pasti keju banget. Oh ya bisa juga pakai cream cheese ya. Pakai cream cheese juga bisa. Cream cheese dihaluskan, bisa pakai mixer, bisa pakai spatula aja atau pakai whisk yang manual. Terus pakaiin gula halus sedikit, pakaiin vanilla sedikit. Nanti dia teksturnya akan seperti mirip fla teksturnya. Itu bisa di-spuit di atas kue. Itu bisa juga pakai cream cheese. Nah, ini enak banget nih kalau misalnya udah ada whipped cream, ada coklat, ada cream cheese. Itu dijual laku deh. Gitu. Cream cheese-nya bisa pakai yang ekonomis, bisa pakai keju cheddar yang oles ya, yang spreadable. Itu bisa juga. Nggak mesti pakai cream cheese yang asli.
bukan yang asli, yang dia traditional style ya, yang memang cream cheese yang rasanya agak asam. Kan kalau cream cheese yang aslinya itu dia yang putih tulang itu warnanya. Nah, itu kan nggak semua orang beli itu gitu ya. Nah, kalau mau pakai yang cheddar aja, yang proses cheddar, yang bentuknya spreadable itu bisa juga. Dikasih gula halus sedikit, kasih vanilla sedikit, tinggal dikocok, dihaluskan. Nanti kita bisa split buat layer si dessert box ini gitu. Dan pakai keju juga enak. Oke Mbak Wida, ini karena waktu kita tinggal 5 menit, ternyata nggak kerasa ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, nanti bisa dilanjutkan di itu ya Mbak. Di WAG kan ada ya. Tadi ada yang pengen lihat teknik aduk balik ya. Nanti ini WA grupnya sampai kapan ya nanti? Nanti Coba deh. nanti mungkin kalau mau lebih spesifik lagi, mungkin nanti bisa di WAG ya. Ini kita mau sesi foto dulu. Mbak, tadi siapa yang sudah praktek bisa langsung diperlihatkan hasilnya? Boleh online camera. Oh, Wow, saya Mbak Ani sudah udah jadi. Mbak Ani udah jadi. Mbak Indah ya yang mau foto ya. Oke teman-teman yang nggak ikutan praktek juga nggak apa-apa, silahkan bisa on cam. Yuk on cam yuk. Saya foto layar pertama. Ini Mbak Teni ikutan praktek ya, yang ikutan praktek ada Mbak Ya. Teni, Nanti kelihatan Mbak. kalau yang ikut praktek kita juga ada hadiahnya ya. Nah, nanti boleh difoto, dikirim ke WA grupnya ya. Saya foto Ya. dulu Aku layar dapat hadiah dong ya berarti. Ayunda mah. Senyum dulu 1, 2, 3. Sebentar. Maaf, salah pencet. Bentar. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang layar kedua, karena karena teman-teman nggak tahu layar 1, 2-nya, jadi tetap senyum aja ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Masih ada 3 menit, masih mau kasih games nggak Mbak Rosa? Oh iya Cukup betul. nggak ya? Cukup lah ya. Satu game saja kali ya. Coba nih. Satu pertanyaan, Mbak Wida, mikrofon, mic-nya kalau mau pindah ke kamera pertama, boleh. Oh iya. Makasih Mbak Wida, ilmunya keren banget nih Mbak Wida nih. Top keren. Keren banget lah pokoknya. Oke, ini ada satu game pertanyaan lagi. Satu sesi untuk teman-teman semua yang ingin dapat hadiah door prize. Bentar, pertanyaannya mana ya? Yang dari topiknya Mbak Wida. Oh ya. Sebutkan, ini cepet-cepetan ya, di chat aja. Sebutkan 3 bahan alternatif yang digunakan sebagai base dalam pembuatan dessert box. Yuk, guys. Jawabannya benar semua ya. Saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, satu lagi masih cukup nggak ya waktunya? Cukup Mbak, masih 2 menit. Cukup lah ya. Satu lagi ya. Masih banyak nih hadiahnya. Satu lagi. Sebutkan 3 hal yang dapat membuat cake bantet. 3 kebanyakan ya, 2 aja deh, 2. 2 hal yang dapat membuat cake bantet. Ayo, diketik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Keren. Kayaknya udah pada ahli ya. Ini jawabannya bener semua nih.
Nanti kita umumkan di Ya, di grup di ya. WAG ya pengumuman pemenangnya. Oke, karena kita ternyata sudah gak terasa udah mau jam, di saya udah 2:30. Sudah 2:30. Terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir di acara siang hari ini. Saya juga ucapkan kepada seluruh panitia, kakak-kakak Ayunda, ada Mbak Ani, Mbak Fani, Mbak Elok, dan juga wali kelas tersayang, aduh ada Mbak Aling juga, dan semua teman-teman yang sudah mensupport acara ini, yang sudah juga menjadi sponsor di acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam mempersembahkan acara siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya juga ada pantun dikit. Siang-siang bikin pastel tutup. Jangan Cakep. lupa pakai telur yang bersih. Mantap. Acaranya mau saya tutup, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Terima kasih, semuanya. cakep. Masya Allah. Terima kasih semua ya, Alhamdulillah. teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit keluar ya. Ya, berekamannya udah di itu ya tadi ya. Sudah penutupan. Selamat teman-teman. Good job. Alhamdulillah. Selamat teman-teman. Maaf aku off cam. Soal suamiku ini Terima kasih mau Yunda. balik ke Jakarta. Sama-sama. Semuanya. Selamat semuanya. Live ya guys Kita ya. live juga ya? Assalamualaikum. Enggak bahas dulu, Mbak. Udah bahas habis ya? dulu. Nggak bisa bahas di Boleh sini. ya? Masih boleh? Masih boleh. Teman-teman peserta yang mau live boleh. Ini boleh live apa ini? Udah boleh nih. Atau nanti dari kabanya ya. Mau live boleh. Lanjut Oh, di dari web. kamu. Aku stop recordnya ya. Terima Iya. kasih semua. Mbak Ani, terima kasih Mbak Rosa, Mbak Wida. Buat kalian semua. Senang. Alhamdulillah. Acara berjalan lancar.